Baik, kemudian kita telah membahas tadi tentang fi'il mu'rab, ya. Jadi dari sisi i'rabnya fi'il kan tadi ada 3, dia i'rabnya rafa, kemudian nasab dan jazm. Itu fi'il mu'rab. Jadi dia dapat mengalami perubahan keadaan akhir. Namun di sana juga ada fi'il mabni. Sama seperti tatkala kita membahas isim, di sana kan ada isim-isim mabni. Demikian pula tatkala kita membahas fi'il, maka juga ada fi'il mabni. Apa itu fi'il mabni? Di sini adalah fi'il yang keadaan akhirnya selalu tetap dan tidak mengalami perubahan. Jadi apabila suatu fi'il dia kok keadaannya tetap dan tidak mengalami perubahan, walaupun di bagaimanapun, maka dia termasuk kelompok apa? Kelompok fi'il mabni. Kita akan lanjutkan pada kelompok dari fi'il mabni. Jadi fi'il mabni ini terdiri dari beberapa kelompok. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Baik. Pada kelompok yang pertama yang dia dimasukkan ke dalam kelompok fi'il mabni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Kita kan sudah belajar fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dia masuk ke dalam kelompok fi'il mabni. Contohnya misalnya kataba Muhammadun ar-risalata. Di sini kataba. Kataba adalah fi'il madhi. Jadi dia keadaan akhirnya ya tetap semacam itu. Ya kataba, ya ba semacam itu. Walaupun dia diletakkan dimanapun dalam suatu kalimat. Ataupun dimasuki huruf-huruf tertentu atau apalah. Pokoknya dia tidak dapat mengalami perubahan keadaan akhir. Misalnya kata kataba tadi kita letakkan setelah ma misalnya. Sehingga menjadi ma kataba Muhammadun ar-risalata. Ma ini fungsinya untuk menafikan. Jadi Muhammad tidak menulis surat itu. Nah, kita perhatikan pada fi'il kataba dia tetap tidak mengalami perubahan. Oleh karena dia memang termasuk kelompok fi'il mabni. Baik, pada kelompok yang kedua yaitu fi'il amr. Fi'il amr pun di sini masuk ke dalam kelompok fi'il mabni. Ingat, fi'il amr kita juga sudah belajar. Dia dimasukkan ke dalam kelompok fi'il madhi. Contohnya misalnya, contoh dari fi'il amr. Misalnya, uktub hadzal darsa. Tulislah pelajaran ini. Kita perhatikan, uktub. Dia merupakan fi'il amr. Dan dia mabni. Sehingga diletakkan dimanapun ya, sama ya. Tidak mengalami perubahan keadaan akhir. Kita perhatikan misalnya di sini. Ya ahi, uktub hadzal darsa misalnya. Wahai saudaraku, tulislah pelajaran ini. Maka kita perhatikan dengan seksama, uktub dia tidak mengalami perubahan keadaan akhir. Karena memang dia kelompok fi'il mabni. Baik, yang ketiga, ini yang penting. Perlu kita perhatikan bahwasanya kelompok yang ketiga dari fi'il mabni adalah fi'il mudhari. Tapi ingat, fi'il mudhari yang bagaimana? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau dengan nun taukid. Jadi, fi'il mudhari dia dikategorikan sebagai fi'il mabni. Ingat, syaratnya yang pertama, dia bersambung dengan nun niswah. Atau, yang kedua, dia bersambung dengan nun taukid. Maka, saat itu, tatkala fi'il mudhari sudah bersambung dengan nun niswah atau nun taukid, maka di sanalah dia menjadi mabni. Baik. Kita tentunya mungkin masih bertanya-tanya apa itu nun niswah, apa itu nun taukid. Baik, sekarang nun niswah. Nun niswah itu apa, Dok? Di sini disebutkan nun niswah adalah nun yang terdapat dalam suatu fi'il untuk menunjukkan jenis perempuan yang keadaannya berharokat fathah. Jadi nun niswah ini dia diharokati dengan fathah. Dan dia untuk menunjukkan jenis perempuan. Nah, kita kan telah belajar tentang tasrif dari fi'il mudhari ya.
Maka kalau kita perhatikan bahwasanya pada fi'il mudhari nun niswa itu terdapat pada fi'il yaktubna dan taktubna. Ingat, nun niswa terdapat pada dua keadaan, yaitu pada fi'il yaktubna dan taktubna. Contohnya misalnya, kita perhatikan. Al-muslimatu yaktubna ar-risalata. Ya, al-muslimatu yaktubna ar-risalata. Para muslimah sedang menulis surat. Di sini yaktubna. Dia ada nun niswah. Nah, oleh karena itulah dia menjadi mabni. Sehingga dia diletakkan dimanapun, dimasuki oleh apapun yang nggak mengalami perubahan. Misalnya kita masuki lan atau kita letakkan setelah lan. Maka bagaimana keadaannya? Ya sama, namanya saja mabni. Sehingga menjadi bagaimana? Al-muslimatu lan yaktubna ar-risalata. Para muslimah tidak akan menulis surat. Ini cuma contoh saja ya. Para muslimah tidak akan menulis surat. Jadi yaktubna di sini tatkala kemasukan lan, dia enggak mengalami perubahan. Kenapa demikian? Karena memang yaktubna di sini dia adalah mabni karena digandeng atau dia bersambung dengan nun niswah. Baik, saya kira dapat dipahami tentang nun niswah. Intinya nun niswah itu terdapat pada dua keadaan, yaitu yaktubna dan taktubna. Sudah dihafal saja, gampang pokoknya. Kemudian tadi yang dikatakan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, ya, yang masuk mabni pula. Baik, apa itu nun taukid? Dia adalah huruf nun yang bersambung dengan suatu fi'il yang berfungsi sebagai penguat makna fi'il. Jadi namanya nun taukid itu fungsinya untuk menguatkan makna fi'il. Contohnya misalnya, atas ma'anna al-adana, apakah kamu benar-benar mendengar azan? Jadi kita penerjemahnya ya pakai benar-benar karena dia disambung dengan nun taukid. Nun taukidnya mana? Yaitu nun yang ditasydid ini. Kita perhatikan, nun yang ditasydid ini adalah nun taukid. Atas ma'anna al-adana. Jadi dia tatkala fi'il tasma'u, ya asalnya tasma'u, kemasukan nun taukid menjadi tasma'anna. Sehingga dia menjadi mabni karena tadi kemasukan nun taukid. Sehingga walaupun bagaimana dia tatkala kemasukan lan atau lam atau yang lain, maka dia ya tidak mengalami perubahan. Kenapa demikian? Ya sekali lagi tadi dia termasuk kategori fi'il yang mabni. Sehingga tatkala kita letakkan setelah lam misalnya, alam tasma'anna al-adana, apakah kamu benar-benar tidak mendengar azan? Nah, kita ya sama. Kita lihat tasma'anna tatkala dimasuki lam tidak mengalami perubahan. Ini kenapa tadi? Karena dia termasuk kelompok fi'il mabni. Baik, sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, kita di sini ada beberapa catatan penting dan untuk perlu kita perhatikan bersama. Catatan yang pertama ini sambil mengulang materi yang telah lalu, bahwasanya i'rab suatu kata ada 4 macam. Jadi ini gabungan dari isim dan fi'il. Pokoknya yang namanya i'rab itu ada 4 macam. Apa saja? Yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Kali lagi, i'rab ada 4. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, untuk isim hanya terdiri dari i'rab rafa, nasab, dan jar. Ini untuk isim. Karena jar kan ciri khusus dari isim. Ini dilihat kembali, tolong pada pembahasan tentang ciri-ciri dari isim. Jadi, i'rab isim itu hanya terdiri dari 3, yaitu rafa, nasab, dan jar. Serta dia tidak ada i'rab jazm. Ingat, i'rab pada isim tidak ada i'rab jazm. Kita perhatikan di situ. Kemudian, untuk fi'il hanya terdiri dari i'rab rafa, nasab, dan jazm. Serta tidak ada i'rab jar. Ya. Karena sekali lagi jar itu ciri khusus dari isim. Jadi dia
ya memang kekhususan isim dan tidak boleh untuk tanda pada fi'il, i'rab pada fi'il. Jadi fi'il dia tidak ada i'rab jar, yang ada jazm. Nah, kebalikan, kalau yang isim dia nggak ada jazm, maka yang fi'il dia nggak ada jarnya. Jadi kemarin ya pada pertemuan yang dahulu telah kita bahaskan tentang i'rab dari suatu isim. Maka di sini kita telah mengenal pula i'rab dari suatu fi'il. Baik, itu sebagai catatan yang pertama. Sekarang sebagai catatan yang kedua, ini yang penting. Kita perhatikan. Semua fi'il mudhari', ingat, semua fi'il mudhari' dia adalah termasuk fi'il mu'rab. Ingat, asalnya fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, sekali lagi fi'il mudhari' itu mu'rab. Kecuali apa? Kecuali apabila bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Mudah ya? Intinya pokoknya semua fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali kalau dia bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Kenapa demikian? Karena memang apabila sudah disambung dengan nun niswah atau nun taukid, dia menjadi kelompok dari fi'il mabni. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi-materi yang lain. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami pembahasan kita kali ini dan senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar di dalam mempelajari bahasa Arab ini dimudahkan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala.